Welcome to Box Football Show. Lemes ya? Nih siapa nih naruh botol di sini nih depan gue nih? Hah? Siapa Kan nih? ada Botol-botol. Ada ini. Ini apa aja ini? deh. Nih kok ada botol nih. Ada yang minum lagi di stadion. Ini gue juga minum nih. Minum air mata fans Arsenal. Happy kamu ya. Happy kamu ah. Tadi pagi Gue gak happy, lu yang bikin joknya sendiri. Gue ketawa Tadi pagi aja. gue dari Bandung ke sini dengerin The Athletic ini kan podcast kan. Gue suka openingnya. Man City full throttle, Arsenal full battle. Astaga. Atletik, tolong. Gila berat banget hidup ya. Karena ini juga kemarin kan box to box habis dari ini kan, habis dari Medan, Surabaya, Medan. Terutama yang Medan. Itu pertandingan kelar itu sekitar berapa ya? Setengah jam, 1 jam sebelum acaranya mulai. Itu kick off paling pertama di hari Sabtu. Iya. Gitu. Mas gua kok bisa mau kerja Kan bikin kalau lemes dulu. Kalau kata Jerry kan main pertama ada unggul nih. Iya. Apa baru? Kan gue gak boleh nyinyir. Ntar dikatain toksik di komen. Ya, gua udah berharap 12 poin. Enggak, Tio juga belum main nih. Makanya gue pakai Oh iya jersey-nya bener. kan. Nah kalau itu mah Oh, gak usah diiniin. Tapi yang jelas apapun hasil dari Man United ya, Tio udah siapin konten berbeda ya. Akan siapin konten berbeda, menang atau kalah gitu. Kalah kan lu biasa tau lah review Kalau gue warga. fit ya, kalau gue fit Oh ya. iya bener. Udah meler nih. Gitu langsung Tio. Tapi kalau menang ada sesuatu lah ya, tentang karir berikutnya Tio yang mau di-pursue abis ini. By the way, gue baru sadar kemarin tuh kan Jakarta, Surabaya, Medan ya. Medan ditaruh terakhir gue baru sadar karena kita udah tahu Medannya semua kan. Ya bisa kayak gitulah. Medan Iya, di mana iya, sih Dek? Di baru pertama kali ke Medan. Iya. Walaupun Waldo pas gue turun tuh di lobby hotel dia udah rekam diem-diem gitu. Kan gue bilang. Gue baru nggak gitu pas gue lihat emang kasar mulut gue. Gue ngomong anjing 3 kali. Gue langsung pantas Gilvinir gue. Gue minta maaf ya gue langsung. Emang lu gak ngeliatin dia gini nih? Hah? Enggak, Dia itunya gini. lihat. Tapi kan Dia gue lagi gini gini ke atas Ros. Pas gue gini anjir. Sebelumnya kan dia enggak kan. Gue apaan sih gitu. Iya. Gak apa-apa Ya, lah rekam. Jer. Masih 6 poin kok. Aduh, tegang banget. Tapi kalau tuh games Enhanza menang ya sama. Kalau menang Arsenal plus 3. benar. Tapi kan maksudnya kalau peluang Pedro Neto gitu-gitu kan sama siapa lagi ada 2 lah di babak pertama tuh. Betul. Gitu. Betul, memang. Ya sudah, Anda mau bahas apa nih jadi? Mana dulu nih Arsenal dulu kali ya? Arsenal dulu lah. Ini ya kan bahasannya gitu-gitu aja sebenarnya nih. Gitu-gitu aja. Sama kan keluhannya. Keluhannya Maksud gua, sama. bahkan Iya, dengan dari sadar ya, dengan pekan-pekan sadar Andoni Iraola ngomong di preskon dia bilang, "Gue emang kopi taktiknya Pep udah." Iya emang. Ya emang ngapain emang kayak gitu Kopi aja. taktiknya. Kopi. Enggak, itu bukan kopi itu. Oh, bukan kopi. Itu teh. Teh Ini- santai Remonnya Iya. Tungku. Maksudnya dia gini, ketika City ngalahin Arsenal di final Carabao, Iya. bukan cuma ngalahin dan membuat Arsenal gagal dapat trofi, tapi dia kayak ngasih tahu, ngebocorin ke semua Bocorin, ya. penghuni liga. Betul. Ini cara ngalahin Arsenal. Termasuk Dan itu juga ke yang Sporting gak sih ntar? Waduh, jangan dong Mas. Ya enggak kan jadi bisa di kopi siapa Lagian aja. tim lain gak mau nyontek MU sih pas menang lawan Arsenal. Iya, caranya. Ada juga. Udah dikasih tahu dari kapan tahu Michael Iya Carrick bener gitu. sih. Sebelum City ngalahin ya. Kalau udah dikasih tahu. ngalahin City dikasih tahu juga Michael Carrick. Masalahnya tim lain tuh nggak punya pemain kayak Dalo. Bukan itu biar masalahnya tim lain tuh insecure ngikutin MU. Iya sih. Ini MU yang jago apa tim lawan yang bodoh gitu kan? Berat banget ya. Itu sebenarnya ini ya, gue ngeliatnya kayak si Arsenal tuh tetap nggak punya ini ya, nggak punya daya gedor yang bagus ya. Kenapa tuh Jer? Nah gue juga bingung. Karena gue juga gak nyampe. Karena ya Tarik napas David dulu. Raya Kira-kira jawabannya. David Raya nerima 38 back pass. Betul. 38 back pass dan dia jumlah passingnya terbanyak di bawah Declan Rice. Kiper. Kiper. Maksud gue build up juga nggak nyampe gitu loh. Jadi ingat timnas Inggris pas Piala Eropa, Piala Dunia, Pickford ke Declan Rice. Pickford, Paling Declan sering. Rice, ya. Iya, jadi maksudnya kayak udah tahu pokoknya template-nya adalah lu nggak usah nge-press center back. iya. Abis itu tengahnya penuhin aja. Penuhin, Drop iya. the midfield udah beres. Kayak City ya Beres. gitu. Terima kasih Erik Ten Hag ya. Pas final Piala FA. Itu kan ngopinya Ten Hag gitu. Iya, jadi physically dominant tapi line breaking passnya nggak ada. Iya, Ketika iya. apa ruangnya dipersempit nggak ada konektor juga. Selain kalau kita ngelihat si Arsenal emang kayak nggak bisa ngebangin permainan, terus kayak nggak ada kreativitas di tengah, mainnya kalau sebagai penonton netral lu kayak lu kemana sih Nyet gitu. Tapi kita masih kredit juga ke Bournemouth, fullback mereka Jimenez. Oh iya. Itu kalau dia nggak maruk ya, kalau dia kagak maruk ya, itu bisa kali peluangnya lebih banyak lagi. Itu kan berapa kali dia maruk langsung disikat sama pemain Arsenal yang apa namanya
namanya track back ke belakang. Iya. Dan berapa kali juga ada para pemain wingernya Bournemouth tuh bebas aja gitu lari, kayak Iya. beneran dilepas sama para pemain Arsenal yang kayak, iya gue nggak tahu apakah emang itu ketika mereka udah nyerang ke depan, terus pas track backnya pasti counter mereka bingung. Beruntungnya Bournemouth juga nggak pemainnya nggak sekelinis itu ketika melakukan serangan balik, kecuali yang yang gol pertama Krupi sama yang si gol keduanya. Alex Scott. Yoi. Itu yang grup itu ini gak sih, si Luis Kelly tuh terlambat nutup gak sih sebenarnya? Betul. Di sisi kanan kan. Sama itu sebenarnya defleksi Saliba kan. Yang paling Iya. Saliba, iya. Tapi itu sisinya Ben White di situ lagi. Pokoknya diserang di situ terus. Iya Dia benar. ditaruh bola di belakangnya Ben White. Ini kayak Bener. cara exploit ke Kerkes tuh. Betul, Awal jadi musim kayak gitu. Cuman menurut gue faktornya tetap dua sih. Ya Ben White ditaruh di belakangnya dia itu jadi faktor. Cuman lambat menutup orang yang finishing itu juga faktor juga sih sebenarnya. Jadi berarti kan sebenarnya nggak antisipatif ya, gitu. Dan gue pikir sih sebenarnya lagi-lagi Arsenal tuh selalu kerepotan sama lawan yang berani sedikit lebih ambil risiko gitu. Dan gue kan pernah baca si Andoni Iraola itu bilang bahwa nggak apa-apa lu lebih berani dikit sama bola, bawa dribble, make something happen gitu. Terlepas dia ngasih struktur ke pemain-pemainnya gitu. Dan lagi-lagi Arsenal dibikin kerepotan sama tim kayak begitu. Terlebih Arsenal yang gue baca itu dia open play XG-nya tuh cuma 0,19. Iya. Yes. Rendah banget sih. Rendah banget itu buat bikin satu gol aja nggak cukup Lawan Brighton sebenarnya. juga kan kecil. Waktu yang 1-0 tuh Saka Iya. yang tolong kipernya. Lawan Sporting babak pertama 0,08. Jadi kalau lo ngeliat Itu sendiri, di laga yang menang pun nggak selesai masalahnya sebenarnya. Arteta jadi Allegri, Black Magic gitu gimana? Nah, tapi kalau Enggak, Allegri menang masalahnya. Allegri yang menang. Kalau lo ngeliat juga sebenarnya Arsenal juga salah satu tim yang paling banyak melakukan error, Iya. yang lead ke tembakan ke gawang. Itu kalau nggak salah ada banyak yang nggak salah yang berapa kali pemainnya error, terus akhirnya dibuat sama pemain lawan yang akhirnya dilepas tuh tembakan ke gawangnya. Iya, banyak yang paling diingat yang Zubimendi lah, Zubimendi ke Man United itu Mbeumo kan Oh, salah iya, tuh. iya, benar. Ya banyak lagi yang lain lah, David Raya lah, Saliba. Tapi kalau kemarin kita ngeliat sendiri Zubimendi kayak passing Scott nyetak gol, doi kaget, muka kagetnya kelihatan banget sih. Iya. Kena cutting gitu. Muka kagetnya kelihatan banget. Tapi nggak ada yang nyangka juga sih Evan Nilsson bisa nyentuh kecil gitu kan. Dan posisinya juga bukan posisi yang ideal gitu buat si Alex si Evan Nilsson untuk ngasih bola. Dan iya pas aja sih ada di situ. Dan emang 1x itu. dan si Zubimendi-nya nggak kalau pergerakannya Scott tuh bisa kayak gitu. Ini Bournemouth menang loh. Kalau Bournemouth kalah itu insiden penaltinya dimasalin banget loh pasti. Oh iya. Pasti. Handsball, Nah, tapi kalau menurut gue itu mah handsball. Itu iya. Nggak cuman kan ininya kan perdebatannya pasti muncul gitu. Enggak lah, kalau itu benar handsball, tangannya begini bukan nempel masalahnya. Jelas. Maksudnya nggak jelas semua pemain ya. Maksud gue David Raya di belakang Trivela tuh ngapain? Kok buang bola begitu? Maksud gue buang normal-normal. Gue ngobrol sama dia nih kemarin kan gue siaran abis gue tuh ada nih amenat si Chelsea City. Gue ngobrol sama dia gitu kan. Nih kok kayak gini ya gitu gue. Main normal aja bisa gak main normal gitu. Masa gak usah main bagus ya Arsenal. Main normal. Ini gak normal menurut gue. Ini di bawah standar Iya, maksudnya. maksud gue selain Declan sama Gyökeres lah. Ya, sisanya ngaco sih menurut Tapi gue. depan gawang bolanya ke kanan. Iya, dia juga ngaco. Cuma maksud gue kayak The better one. Iya, the better one. Dia Declan gitu. Karena Raya yang suka bagus juga ngaco. Mungkin ya Gabriel Saliba juga berusaha gitu. Karena banyak juga pandit-pandit luar ya di Inggris terutama yang bilang bahwa ini Arsenal kayak di kotak penalti mereka sama di kotak penalti lawan tuh beda banget Beda, gitu loh. Iya. Di kotak penalti sendiri itu kenapa bisa bertahan bagus selain karena emang mereka solid dan koordinasinya bagus. Mereka ada keberanian gitu loh buat battle, buat apa gitu loh. Jadi mereka bisa punya competitive advantage itu di depan tuh nggak ada keberanian, nggak ada dangerous pass itu kan lalu masalah kan, nggak berani punya line breaking, nembak dari jauh juga akurasinya sembarangan gitu maksudnya. Jadi itu yang bikin susah ketika bola nggak nyampe kan ya lu harus coba paksain tembak sehingga ada defleksi kan. Sebenarnya ngelihat Arsenal kayak gitu tuh lu bisa narik sedikit lebih jauh. Gue kemarin ada baca tuh ada beberapa analisis gitu ya, ngebandingin bagaimana cara Arsenal sama Man City ngebangun squad dan itu bisa ngebaca gimana intensi cara mainnya mereka. Karena kalau lihat Man City belakangan yang diambil kan pemain ofensif semua kan, kebanyakan winger yang bisa juga cutting inside, Ryan Cherky contohnya gitu kan, Omar Marmoush juga bisa kayak gitu. Arsenal tuh numpuk CM dan DM, iya kan, Zubimendi, Mairino, even Eze pengecualian lah, tapi dia kan sentral ya, sentral satu tengah gitu, terus kemudian Norgard,
gitu. Nah, itu ngasih unjuk bahwa Arsenal tuh berusaha untuk main lebih balance ketimbang lu main lebih ofensif kayak City ngambil lebih banyak risiko gitu. Karena kalau lu lihat Pep Guardiola memang masih punya kelemahan. Transisi baliknya, transisi negatifnya suka kena hajar gitu. Tapi dia berusaha untuk lebih ofensif sebenarnya. Karena dengan lu bisa lihat kayak kemarin tuh lagi lawan Chelsea kan dia 4-1-4-1. Dia punya dua ini kan, 2 nomor 8 di depan half space lawan itu sama 1 gelandang bertahan si Rodri gitu. Arsenal tuh beda. 2 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah gitu buat nyerang gitu. Jadi itu sebenarnya agak sedikit berkurang gitu. Apakah itu salah? Tentu saja enggak. Tapi harus ada kompensasi lainnya. Misalnya ya sayap-sayap lo lebih agresif gitu. Cuman sayap-sayapnya Arsenal kan tidak terlalu agresif ya musim ini gitu untuk bisa menghasilkan peluang, menghasilkan gol segala macam itu nggak ada gitu. Jadi ya itu sedikit merepotkan menurut gue. Ya sebenarnya kalau ditarik kita ya dari awal musim deh paling nggak ya. Kan ini pasti untuk squad building pasti ngaruhnya adalah bagaimana mereka bergerak di bursa transfer. Termasuk pemain yang dipilih, pemain yang diambil gitu. Memang jelas ada keinginan buat bikin balance terutama di tengah untuk bermain possession kayak sekarang nih. Kontrol ya di tengah terutama ya itu masuknya kan kita jelas banget ya. Zubimendi masuk, pelapisnya juga Norgard yang levelnya kapten di Brentford yang punya pengalaman Premier League gitu kan. Terus di belakang ada Hincapie, ada Mosquera. Kenapa? Karena ingin melapis kalau misalnya center back-nya cedera. Betul. Which terbukti di musim ini, defense juga bagus gitu kan. Cuma lini depan nih, ya gue kira ada. Tapi opsi-opsi winger. Nah, ini kita tahu Saka juga dapat banyak kritikan, ada beban juga gitu ya. Kalau sekarang pelapisnya Domen kan sebenarnya It's not that ideal. It's not that ideal gitu loh. Belum waktunya. Ya gue tahu ini upgrade dari Sterling sih. Bener. Iya. Tapi tetap aja bukan ideal. Trossard Martinelli udah ketebak banget gitu. Nah, kalau kita lihat dari City kebijakan transfernya winger. Iya. Cherki. Terus juga si sebelumnya Semenyo. Iya, Marmos juga bisa di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya Foden lagi mati pun ada yang bisa step up. Bahkan opsi mencetak golnya pun bisa datang dari Gay. Betul. Ini goal scoring defender yang kita tahu dari zaman Palace loh sampai sekarang gitu. Jadi hasrat untuk bermain lebih agresif itu emang Pep punya. Dan itu yang nggak dimiliki Arteta menurut gue. Iya menurut gue sih sebenarnya nggak salah sih menginginkan balance. Cuman untuk bisa ngasih kompensasi. Oke lu balance lebih kontrol. Tapi ketika lu nyerang apa nih kompensasinya gitu. Sebenarnya sih itu menurut gue winger entah fullback entah sayapnya yang bisa lebih agresif. Tapi kita kan bahas Arsenal dari pekan ke pekan tuh selalu sama. Kalau menang kan yang penting ugly win kan kalau kata lo kan. Nah sebenarnya dari tadi kan gue nyari benang merahnya. Tapi ini ugly doang Dex nggak win. Nah iya masalahnya udah bisa main pragmatis kan gak masalah lo bilang. Gak apa-apa kalau menang. Tapi masalahnya ketika main pragmatis tuh cara menangnya jadi sangat minimal banget gitu. Jadi susah. Antara menang atau enggak gitu ya pilihannya jadi tipis. Itu yang jadi masalah kenapa lo bisa menang pragmatis tuh dibilang dewasa. Tapi ya kenapa itu kalau bisa menang, kalau nggak bisa menang bakal susah lah kayak City kalau kalah gitu ya udah mainnya masih bagus. Ya, gitu. tapi kalau ngomongin nyinggung soal transfer kan dari awal musim udah kejadian ya. Maksudnya pas ketika Merino cedera tuh pas bulan apa ya? Abis transfer musim dingin ya? Nah itu. Atau sebelum? Sebelum ya ini. Sebelum. Nah, pertanyaannya adalah kalau emang nyalin transfer, kenapa nggak beli seseorang di bursa transfer musim dingin? Jadi sebenarnya kalau alasan lu adalah kebijakan transfer Arsenal, menurut gua nggak tepat karena ya dari awal yang kita tahu musim-musim sebelumnya permasalahan ada striker. Oh enggak, gua nggak nyalain kebijakan transfer. Maksud gua adalah intensi squad building. Iya, intensi squad building karena Arteta mau main kayak gini. Iya, tapi kan maksud gua kayak gitu. Ya, tapi lu di awal bilang ya kebijakan transfer City bisa mendapatkan pemain kayak gitu. Arsenal belinya mainnya seperti, dan kita tahu dari musim sebelumnya di musim sebelumnya kita gue selalu bercanda kan udah Oliver Giroud tuh butuh striker dan ada Gyökeres gitu. Iya, bagus 18 gol terbukti tapi ternyata masalah utamanya bukan di situ. Ternyata sejalannya waktu di musim ini ya, karena mungkin di musim lalu bilang oke, lini depan bermasalah. Tapi musim ini ternyata mesti dicatat juga lawan Arsenal tuh upgrade. Jadi mereka udah tahu gaya main Arteta. Ya sebenarnya kalau dibilang kreativitas Arsenal ada apa enggak, ada, tapi ya lawan-lawannya udah bisa nge-adjust itu. Awal musim Arsenal gila loh. Sampai akhirnya beberapa tim tahu cara ngalahin Arsenal. Itu udah mulai tuh ada yang tahu cara main seperti apa, dan puncaknya adalah menurut gua ketika final Piala Carabao di babak kedua di mana City langsung high defensive line si Arsenal dan high defense 4 orang buat main. Jadi
Itu salah satu contoh. Dan ya kalau saya bilang Bournemouth, ya kita nggak bisa mengecilkan karena Bournemouth juga sebenarnya trennya lagi bagus gitu. Walaupun raja imbang ya, raja imbang, tapi mereka tidak terkalahkan gitu. Dan akhirnya mereka menang. Dan ingat juga, kalau nggak salah musim lalu atau berapa musim lalu mereka juga ngalahin Arsenal gitu di Emirates, ya kan? Nggak, iya gini. Tapi kalau yang ini gue juga gak sepakat karena kalau dibilang tim jadi banyak tahu cara ngalahin Arsenal baru kalah 4 kali di musim ini. Oke. Ya kan? Kalau ini Szoboszlai free kick, oke, itu very small margin ya. Betul. Bukan maksudnya tactically menang gitu kan. Oke, ini sebenarnya hasil imbang tapi kalah, oke. Bukan karena dia nggak kasih Arteta gitu loh. Ini individual brilliance. MU jelas menang. Ini Carrick tahu caranya. Gue tahu. Nah, gue setuju kalau yang soal puncak itu final Carabao. Nah, sejak itu belum bounce back. Jadi bukan kayak semua tim nggak bisa ngalahin, tapi sejak di unlock sama Carrick dan Pep, Arsenal belum bounce back. Ketika dia menang lawan Sporting, itu menurut gue sih Sporting juga kaget karena Martinelli tidak bergerak seperti biasanya. Jadi itu gol aneh menurut gue. Karena biasanya Martinelli ke situ, kok dia cutting ke dalam, terus crossing ke depan. Gue juga, kok ngelakuin itu. Tapi mungkin tim lain ingin melakukan apa yang dilakukan tim-tim yang mengalahkan Arsenal. Iya, bisa jadi sejak itu. Tapi mereka tidak punya pemain yang standarnya seperti tim-tim yang kalahin Arsenal gitu. Jadinya ya menurut gue, ya kan kita sebelum Carabao Cup kita bilang kan, dan itu kan lagi libur panjang kita ya. Kita bilang ini kalau Arsenal kalah, ini bisa jadi sesuatu nih buat Arsenal ya di final Carabao. Dan City jadi switch, dan benar kan? Si Pep tiba-tiba berubah tuh. Benar. Itu sih belum bounce sejak itu menurut gue. Makanya yang bedain Arsenal sama Man City itu adalah individual brilliance-nya. Kalau Man City itu lebih banyak di City ya. Ngebelnya gitu. Ngebelnya bener City itu. Cherky kemarin bagus, ntar bakal dibahas. Kalau Arsenal tuh nggak ada yang kayak gitu. Nah ini gue nanya Jer, ini terakhir deh buat bahas Arsenal. Squad udah nggak bisa diubah. Tapi kan objektivitas juara di akhir musim gitu ya. Apakah ada yang bisa diubah dari sistem sekarang? Misal bikin Declan Rice jadi lebih ofensif. Jadi lu punya 2 number 8 di half space. Ya satu mungkin Eze, satu Rice, pivot satu aja gitu. Dan dengan kayak gitu kan sebenarnya bikin lawan jadi gue nggak bisa nebak nih Arsenal mau nyerang dari mana. Itu untuk nge-bail out kiri kanan lo nih emang lagi mati musim ini gitu. Mungkin nggak kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat bola build up-nya nyampe ke dia dulu. Karena dia nggak mungkin bisa turun terus ke bawah. Karena kan masalahnya adalah kalau bahasa lo dipampak sejak build up ke kiper gitu. Karena itu yang terjadi gitu. Maksud gue perubahan role itu penting untuk menambah variasi. Cuma gimana bola nyampe dulu deh gitu. Nah itu gue juga nggak tahu solusinya. Arsenal tuh defendernya yang ball playing siapa? Yang utama Defender. Yang ball playing si ini Gabriel ya. Gabriel apa Saliba? Iya Saliba bisa juga. Saliba sering naik gak ke posisi DM? Gue sih nggak pernah lihat. Nah, beberapa game ada dia ngelakuin itu sih. Kayak tergantung lawannya deh. Tergantung lawan betul. Kalau dia sering kayak gitu, maksudnya lo bisa aja main single pivot sebenarnya. Coba. Iya. Dia bisa jadi. Ya tapi kan cuma ya intinya sebenarnya Ben White bisa loh kayak gitu. Kalau dia jadi CB. Atau dia kalau dari RB ke dalam, cuman nanti kanannya udah problematik Ben White. Susah Ben White. Gini. Sebenarnya Arsenal, kalau fans Arsenal bilang Iya misalnya gitu, takut atau wajar karena ya trauma 3 musim untuk urutan 2. Tapi masalahnya ini bukan bulan Februari ya. Masa lu tiba-tiba kejar bulan April dengan gap yang lumayan jauh gitu. Jadi maksud gua masih ada peluang, masih ada di sana. Masih berharap City kan kita juga nggak tahu. Kita belum ada jaminan bahwa ya City bisa konsisten setelah menang di Carabao, terus lawan Liverpool menang, terus lawan Chelsea yang kita bahas menang. Apakah mereka bisa konsisten? Tapi yang paling krusial menurut gue adalah 2 game in hand-nya City. Satunya lagi lawan City. Tinggal satu ya. Iya. Gimana ya cara kita mau di Etihad ya? Itu pertanyaannya buat Arsenal pasti karena in Arsenal we trust issue. Kita geser ke City yang dengan relentless ya kita bilang ya, tanpa belas kasihan ini membantai Liverpool dan Chelsea. Tanpa belas kasihan. Tapi Liverpool dan Chelsea loh. Tapi gue kan nontonnya data zone ya. Itu yang milih Kapten Haaland tuh baik banget gara-gara hat-trick. Si nyetak gol si anjing FPL gua. Gak sempet diganti. Tapi sempet wildcard. Ya babak pertama sih menurut gua cepat golin dulu Rosenior Korea ya gol ya. Korea penalti offside tipis. Tapi menurut gua babak pertama tepat guna yang dilakukan sama Rosenior. Tapi kayak Rosenior tuh lupa
babak apa yang dilakukan Arsenal babak pertama juga sama. Pas babak kedua tiba-tiba kayak, tapi gini, Chelsea bermain compactnya bagus banget babak pertama. Betul. Itu pemain City tuh dari Doku ngotek kayak untuk menembus kotak penalti sulitnya setengah mati. Ujung-ujungnya ke tengah lagi, lo ke belakang lagi, terus lebar ke sayap lagi, switch lagi gitu terus aja. Sampai akhirnya di babak kedua, iya terjadi gol pertama. Nico O'Reilly itu tinggi banget coy. Itu dia setinggi Haaland ya. Dia back kiri. Tapi maju ke depan. Maksudnya siapa yang nyangka dia bisa nyuruh gitu. Dan mungkin mereka berhasil matiin Haaland, tapi mereka lupa. Mungkin mereka tidak berpikir bahwa Nico O'Reilly bisa mencetak gol karena posisi lu bukan menyerang gitu. Bukan midfield juga. Tapi lu mesti lihat rasio golnya Nico O'Reilly itu lumayan berapa gol apa udah ya musim ini. Beberapa pertandingan terakhir juga setelah posisi di sama Pep juga lebih agresif gitu, lebih bagus. Dan akhirnya di babak kedua gue kayak ngeliat anjing latih tanding bangsat. Kayak senior bangun nih kayak gue mau ngapain anjing udah 1-0 nyerang. Babak pertama tuh si Chelsea masih bisa nyerang ya. Itu kayak Cole Palmer beneran satu langkah lebih maju dibandingin Rodri. Terus juga Pedro Neto semuanya. Tapi kok babak kedua hilang. Itu doang sih maksud gue. Apa yang dilakukan sama senior di ruang ganti itu. Dan ini sebenarnya mirip kayak final Carabao Cup. Betul. In terms of lo babak pertama udah terserah deh gitu. Babak kedua ada adjustment tambah yang diomongin Pep langsung berubah, dan jarak gol pertama dan kedua deket. Jadi mati langsung gitu. Itu O'Reilly kan di final Carabao gitu kan. 1 gol. Oke, kita akan balik. 2-0. Itu kelihatan banget mukanya loh. Mental-mentalnya pemain Arsenal gitu ya. Kemarin juga Chelsea pas 2-0 kita deh yang nonton. Ya beres nih. Pasti. Gue sih sebelum akhirnya gol ketiga ya. Gue ngechat apa ya sebelumnya? Ya udahlah nih ya. Sabar. Udah ya. Enggak, gue bilang ya udahlah ini ya Jer ya. Sabar ya. Iya. Enggak, tapi gue ngeliatnya sebenarnya pas lagi babak pertama tuh gue ngeliat susah ya ternyata City buat menang. Itu bikin gue inget bahwa sebenarnya City musim ini tuh nggak perfect amat gitu. Mereka tuh punya punya bolong, punya kelemahan. Cuman yang kayak dibilang Dex tadi, Guardiola tuh sering nurunin pemain yang punya individual brilliance untuk nge-bail out mereka, termasuk ketika lawan timnya Dex tuh, lawan Leeds tuh, ya gitu kan. Itu Foden masih disimpan loh lawan Chelsea. Iya gitu. Foden lagi juga. Jarang main itu kan masih bisa. Tapi opsi bisa ya. Kalau lawan Leeds ya waktu itu ya. Leeds ya. Foden terakhir. Nah makanya menurut gue tuh sebenarnya gue mengharapkan itu sebenarnya terjadi babak kedua gitu. Cuman pas 15 atau 20 menit terakhir babak pertama tuh sebenarnya City tuh udah kayak ngeliat gue dapet nih ritme gue nih. Udah mulai kelihatan tuh pelan-pelan gaining momentum gitu. Di babak kedua ya udah tinggal injek pedal gas menurut gue gitu. Itu juga terbantu dengan lawan yang menurut gue bingung. Gue harus ngembangin kemana nih permainan. Arsenal tuh final Carabao gitu kan. Dia berhasil ngepres Man City, cuman untuk bisa finishing nggak ada gitu. Akhirnya kemudian City gaining momentum dan akhirnya menang gitu. Jadi menurut gue ada faktor di lawan juga yang ini gue punya cara, tapi gue nggak tahu gimana gue finishingnya gitu. Jadi itu yang menurut gue bikin City tuh jadi gaining momentum. Padahal kalau misalnya City itu lu agak lebih tekan sedikit gitu ya lu bisa lihat gitu transisi negatif mereka juga kadang-kadang berantakan sebenarnya gitu juga kalau buat gua. Jadi all in all ya ini perkara City berhasil memanfaatkan momentum Arsenal kalah dan mereka melihat lawannya nggak bisa ngembangin permainan gitu. Sebenarnya kalau buat gua 4 pemain depan City itu kan ngepres terus, itu yang ngebikin Chelsea itu nggak bisa build up kan. Tapi di babak pertama kenapa bisa? Menurut gua perkara stamina sih. Soalnya kan cara ngadepin pressing ketat kayak gitu kan lo sirkulasi bola terus kan. Dan itu dilakukan Chelsea di babak pertama. Di babak kedua mereka melakukan itu juga tapi gagal kan. Yang gol ke berapa sih? Pertama ya, yang blunder. Itu kan gara-gara itu sirkulasi bolanya gagal. Sebenarnya Chelsea itu udah tahu ketika di press pemain mesti ngapain. Cuman perkara stamina. Dan ini Man City itu Semenyo kan udah baru bentar ya, gue kira sesuai namanya semen tuh mengeras dia semen tetap cair mainnya gitu. Dan itu ya Guardiola menurut gue kemarin banyak berutang kalau satu pemain ke Cherky sih. Iya benar. Apalagi yang gol yang dia bawa ke dalam itu. Nah, itu yang momen kayak gitu yang nggak dipunya semua tim khususnya Arsenal juga. Individual brilliance tetap penting menurut gue untuk ketika ada deadlock kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ngeliat sendiri City itu ada masalah juga lagi ketika transisi di counter attack itu Chelsea babak pertama tuh udah nunjukin bener loh. Karena tinggal 2 atau 3 pemain. Karena Nico O'Reilly sama Nunez udah maju ke depan, nyisain si Gehi sama Kushanov doang. Dan Rodri udah nggak lagi muda, kadang suka telat mundurnya. Dan itu makanya kalau saya Pedro Neto sama Cole Palmer. Tapi babak kedua
Kenapa? Itu doang sih, karena itu beneran riskan kalau lo dapet tim yang bisa hold bola, pemain yang punya daya playmaker tinggi, langsung ke depan, pemain cepat itu bubar sih dia. Iya. Tapi kayaknya ini sih ya, emang kalau ada tim yang dominan di babak pertama tapi nggak cetak gol, misalnya lawan City Iya. akan ada kesulitan Iya. tuh. Itu berapa kali terjadi kan? Kalau kita lihat untuk lawan-lawan yang memang bisa nahan imbang lah paling nggak. City itu tuh ada respon cepat tuh. Bahkan termasuk Forest. Forest juga cepat tuh kan ngerespon Iya, golnya City iya. gitu kan. Terus habis itu bahkan ada kesempatan bisa menang gitu loh. Ada beberapa tim kayak gitu. Leeds juga sebelum akhirnya menit 90 ya si Foden. Ada beberapa tim yang kayak gitu tim-tim yang ngalahin City. Tapi kalau enggak, udah lu cuma dominasi tanpa gol, berat karena peluang ngomongin peluang. Neto punya peluang. Kukurea offset. Yes. Di Villa Carabao Havertz, tau gak lo? Havertz di blok Trafford, ada Saka double save Trafford. Jadi itu tuh kayaknya margin yang bedain tuh di situ. Dan City nggak main UCL lagi. Ya udah gue fokus aja di sini. Iya. Dan ya menurut gue sih itu City musim ini tuh sebenarnya City yang anomali karena City yang transisi. Ini tuh bukan tipikal tim tradisionalnya Pep Guardiola yang benar-benar full positional football gitu. Ya lu bayangin kipernya aja tuh Gianluigi Donnarumma yang bukan ball playing goalkeeper gitu. Terus sekarang dia bisa main lebih direct, ngandelin individual brilliance. Itu sebenarnya kayak Pep Guardiola main dengan gaya baru gitu. Makanya bukan berarti dia perfect. Ada kelemahan yang kayak dibilang dia itu. Lu counter aja bisa selalu ada celah di di timnya City gitu. Ini yang sampai kapanpun gue akan bilang bahwa Guardiola itu lebih unggul dari Arteta. Masalah taktikal kayak gini. Iya sih, Kalau ada pasti satu pemain kalau yang bisa ngegambarin perbedaan taktik antara Guardiola sama Arteta, itu bek kiri. Di City, Nico O'Reilly bisa bertransformasi jadi pemain yang bisa mencetak gol dan assist kayak sekarang, bisa naik ke depan. Sementara bek kirinya Arsenal siapa? Lewis Kelly. Kemana sekarang gitu? Maksudnya Sebenarnya gue ada paralel nggak sih di dua pemain ini? Si O'Reilly itu kan aslinya juga bukan bek kiri kan, dia gelandang gelandang tengah kan sebenarnya itu. Jadi mungkin gue ngeliat bahwa ketika gue mainin dia jadi bek kiri, full bek kiri, dia punya lebih banyak ruang untuk ofensif, kebebasan buat gerak segala macam. Kalau lo baca ini Awashi kan si Ashito gitu ya, jadi playmaker tapi di kanan gitu. Nah itu menurut gue ada view yang lebih menyeluruh dan lebih luas gitu ketika seorang gelandang serang atau gelandang tengah dimainin di di posisi fullback gitu. Dan ini juga sebenarnya ledekannya tuh bisa makin panjang karena City dulu punya Zinchenko yang mana pindah ke Arsenal nggak bisa main kayak Zinchenko di City gitu. Jesus juga. Luis Kelly juga bukannya gelandang ya aslinya ya sebelum jadi bek kiri ya? Iya, apa gimana? Dia bisa dua-duanya lah. Luis Kelly mau ke MU beritanya. Cuma kan Siapa Luis Kelly? Emang ini kan kayak Kelly sama Ben White ini bisa dieksploit juga karena sebenarnya mereka bukan pilihan utama lah di musim ini paling enggak. Emang kayak bagi yang bilang pura-pura cedera, ya kenyataannya emang pada cedera beneran kok itu sampai nggak dimain berarti kan emang nggak bisa main gitu. Hincapié, Timber terus itu emang nggak bisa main karena cedera. Tapi ya nggak ada alasan buat itu. Sekarang udah waktu-waktu krusial. Gimana cara cetak gol di Etihad? Ntar lo soal poin nih, cetak gol di Etihad dulu itu menjadi hal yang perlu diupayakan sih menurut gue. Tadi gue ini gila sih menurut gue. Gue ngeliat tweet teman kita Gerhan. Dia bertanya, menurut kalian Arsenal bakal berusaha menang atau berusaha imbang di Etihad? Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, tapi ya situasinya kalau idealnya kan imbang aja cukup ya. Maksudnya cukup dalam arti kalau imbang ada keuntungan lah bagi Arsenal gitu sebenarnya. Tapi kalau seperti kita tahu dari musim ke musim Arteta kalau ngincar imbang lawan Pep kalah. Iya sih. Selesai. Iya. Tapi itu yang pertemuan pertama kan Arsenal berhasil mengeksploitasi belum biasa gitu taktiknya Guardiola untuk main direct, main nunggu gitu. Iya. Ya, itu kan hoki. Itu kan beda sama sekarang. Beda. Ada hokinya itu menurut gua. Sama kayak golnya Havertz di lawan Sporting itu, ada hokinya itu. Maksudnya kebetulan bisa. Ada banyak peluang terbuang, nah itu gol gitu. Menurut gua kalau belum ada solusinya, tapi Arteta gue juga gak punya solusi buat lu. Jadi solusinya jangan cuma nempelin bola ke jidat orang atau muterin TikTok, tolong. Ini variasi. Karena solusinya kalau udah bentuk cari corner. Bolpen, ada lagi bola lampu. Tuh coba pakai botol aja ngeledekin, coba botol apa minum gantian gitu bagaimana kali. Tapi kenapa ya Arteta suka melakukan hal aneh aja gitu ya, tiba-tiba TikTok belakang gitu. Sebelumnya nyanyi You Never Walk Alone itu kalah. Anfield. Iya. Kan ini kan Mahari kan tahu itu kan, dia masuk timeline juga. Dia bilang sebenarnya yang dilakukan Arteta ini bisa jadi inspirasi atau inovasi buat orang kalau dia
juara. Kalau dia piala Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. kalau enggak kan kayak tolong Lecehkan. gitu. Tapi ini menarik. Istri lo kan psikolog. Psikolog ya? iya. Maksudnya itu kan metode. Maksud gue metode-metode kayak gitu kan tetap aja perlu gitu diperlukan betul. juga kan. Terutama untuk tadi untuk inovasi dan inspirasi. Betul. Jadi yang ngelihatnya POV-nya itu. POV Sebenarnya kalau psikologi, Arteta, misalnya Pep deh ngelakuin itu. Keren, kayaknya keren Iya. gitu. Tapi karena ini belum ada. Tapi karena Arteta belum ada, masih baru FA, Iya, suka iya, iya. botol. Jadi ngapain dah lu gitu. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, bebas lah. Bebas. Itu ya. Tapi di timeline juga gue lihat kalau Anda sedang merasa hari Anda buruk, bayangkan jadi Van de Ven. Lah cuma dari dulu fans Spurs. Bayangkan jadi Romero gitu. Jadi Sampai mau nangis mukanya kemarin soalnya. Kok kalah lagi gue? Nggak, masalahnya Ada pressure di ganti mereka adalah West Ham tuh menang 4-0 lawan Wolves. Bener. Iya. Jadi marginnya iya. di Rival langsung ya. Tapi kalau nonton pertandingan lawan Sunderland itu Spurs bukan tanpa nyerang loh. Nyerang juga. Cuma emang si pertahanannya dan juga kipernya si Sunderland itu bagus banget, dan lu mesti lihat ketika Mukiele yang tak gol lari yang jaga Gallagher. Lu coba deh di tayangan ulang lu pelanin itu Gallagher senyum ketawain Mukiele. Parah banget. Terus boleh kena deflect masuk. Gue gak tahu besok gak tahu muka lagi. Jadi kayak ada pas lagi replay. Gak serius. Replay dari angle kamera di depan Mukiele lagi tendang. Terus Gallagher kan jaganya kayak gak serius gitu ya. Kayak lewat terus kayak senyum gitu. Der. Habis itu gak tahu lagi mukanya. Tapi kayak itu yang menunjukkan bahwa tim lu sampah nyet. Gak ada mental. Gini. Ketika lu lolos ke final Liga Champions, apa yang lu lakukan musim selanjutnya? Kagak ada. Iya benar. Apa yang lu mesti harus lu tambahkan ketika lu udah masuk final Liga Champions, di mana tim lu ini adalah ya udah lu nggak pernah masuk ke prestis seperti itu loh. Iya. Ya lu perkuat kayak timnya apa, dan ternyata berantakan banget ya. Maksudnya sampai Daniel Levy cabut pun juga ya udah makin berantakan aja. Jadi emang ketika Daniel Levy ada sana udah berantakan, Daniel Levy cabut makin berantakan, dan ini musim ini menunjukkan sebuah broka itu. Habis juara lagi padahal loh. Habis juara Europa League loh itu. Main Ya kan? MU main gak pakai kiper. Sebenarnya Ya iya nggak, maksudnya habis juara kan intinya habis Iya. juara ngapain gitu Harusnya kan. betul. habis juara harusnya kan lu mendatangkan pemain sih emang. Tapi maksudnya Thomas Frank, Thomas Frank. Tapi ya ternyata Thomas Frank tidak cocok di Spurs, nggak cocok dengan tim-tim seperti ini, atau memang bukan Thomas Frank yang salah pertanyaannya. pemainnya. Bukan pemainnya. Timnya aja udah kagak ambisi ya, gak ada ambisi apa-apa. Nah sebagai pesaing di zona degradasi, Leeds kan tetap lah masih masuk lah masih saingan masuk. kan. Apalagi kalau misalnya kalah sama MU. Gimana lo ngelihat nih? Ini kan apalagi nih battle bawah lah. Ya Leeds tuh dari 7 pertandingan terakhir tuh punya satu masalah yang sama, itu sulit mencetak gol sebenarnya. Emang mereka nggak kebobolan tapi nggak bisa cetak gol, itu aja sih. Maksudnya kalau lo imbang-imbang terus, imbangnya 0-0, ya bakal bahaya juga, lo harus bisa cetak gol. Ini apa Spurs? Leeds. Oh Leeds sorry. Satu-satunya pemain yang diharapkan mencetak gol dan Dominic Calvert-Lewin itu juga lagi libur golin juga. Asli. Nah biasanya yang bikin peluang ada namanya Anton Stach kalau lo tahu, iya, itu Stach, cedera tahu, juga gitu. Jadi ya lagi ada masalah. Tapi sih kalau Spurs sebenarnya. gimana? Kalau Ada Spurs komentar sih, nggak lo? ya sebenarnya ini ya nunggu degradasi aja. Enggak, tapi ini menarik. Spurs ini sih menurut lo? Bisa. Iya, Pengennya kan Enggak, Leeds biar Enggak, aman. kan bisa. Udah 2 poin. West Ham udah. Kenapa pengen? Kenapa pengen ya bisa. Bukan pengen ya bisa. Tapi menurut gue Tapi ini North London nih tim. ini menarik. 2016 tadi gue bilang Bodex. 2016 itu Spurs sama Leicester, yang Leicester akhirnya jadi juara, itu bersaing Saingan. untuk memperebutkan gelar Premier League. Sekarang Spurs itu terancam degradasi ke Championship. Leicester di Championship terancam degradasi ke League One. Ya ampun. Serius itu. Jadi 10 tahun bisa sejauh itu, dan itu nunjukin kayak yang tadi dibilang Tio, bahwa ketika lu punya momentum itu harusnya lu naik Manfaatin. gitu, lu naik gitu. Jadi bukannya malah diem, karena yang pas di final Champions League itu timnya udah di batas akhir siklus gitu. Udah harus dipugar gitu. Tapi- Dan menurut gue sih ya Kane sama Son itu harusnya tim dibangun dari mereka, di sekeliling mereka gitu. Ya dengan ini gue sadar bahwa sebusuk-busuk kayak MU masih mending dibandingin Spurs juga ya. Iya, Selama sejauh ini 10 ya, tahun terakhir ini. kacau. 10 tahun terakhir ini. Maksudnya kayak Iya. MU Kacau sesampah-sampahnya banget sih. 2 kali menang. dibecanda-becandain sama semua orang. Tapi enggak, musim lalu gak sampai di urutan Nggak, 18 sih. Iya, 2 kali iya, menang iya. dari 19 pertandingan. Bener. Gila sih itu. Di Zerbi belum banyak komentar lah karena ya baru game juga. Dia komentarnya sebelum pertandingan, dia bilang bahwa kan ditanya, ini lu bakal menerapkan filosofi taktik lo apa enggak? Dia bilang nggak mungkin. Ini waktunya terlalu sebentar untuk mengimplementasikan itu. Yang penting selamat dulu ya. Iya, dan dengan 7 pertandingan tuh yang penting adalah untuk result dulu. Makanya kemudian cara mainnya kemarin itu bukan cara mainnya De Zerbi, nggak ada baiting the press tuh nggak ada, build up dari belakang nggak ada, karena si Kinski itu lebih sering cukup buat direct bola ke depan gitu. Tapi ya tentu saja tidak membantu karena banyak juga pemain-pemain yang kreatifnya mereka itu cedera. Madison nggak Madison pernah udah main, lama. Kulusevski nggak pernah main. Jadi makanya kemudian
tengahnya si De Zerbi itu Tottenham kemarin itu gelandang-gelandang yang punya staying power, Gallagher segala macam, terus kemudian pakai sayap yang ngelebar terus naik tinggi gitu. Dan itu tuh belum cukup karena pada akhirnya mereka boleh ke sayap terus kemudian crossing gitu ya, bukan cara yang ideal lah menurut gua gitu. Kita tabrakan ya maksudnya. Si Kuti Romero. Iya, betul. Iya. Ya itu juga si menunjukkan kebodohan. si striker mereka tuh harusnya penalti kan? Iya. Si Muani ya. Muani. Kalau Muani terus akhirnya di wasit tuh nggak jadi karena itu katanya diving. Iya. Jatuh duluan. Bener, jadi nggak bisa se-ofensif itu di sini ya, karena opsi iya. tidak banyak. Tapi kalau Fabregas nih berusaha untuk ofensif ya, Keren apalagi itu, sempat, game itu keren. ya apalagi membuat Inter ketinggalan 0-2. Dan ini sebenarnya kan coba diikuti oleh Milan dan Napoli sebenarnya. Secara klasemen. Tapi Milan kalah lawan Udinese. 3-0 di kandang sendiri, kayaknya udah ngasih piala deh kalau lu kalah di kandang 3-0 sih. Enggak, itu Chelsea ya. Maksudnya mirip lah gitu ya, ngasih piala ke Inter dan Napoli pun sering lawan Parma. Kasih piala. Jadi kamu sebenarnya Pialanya punya siapa emang dikasih piala? Udah tampil gitu. Napoli sering lawan Parma kan? itu Juara tapi bertahan. pas 0-2 itu yang ketinggalan itu kan babak pertama baru selesai itu gue ngeliat ya cuma 6 poin nih kayak Arsenal nih. Kayak apa namanya squeaky bum time nih si Inter gitu kan. Terus 2-1 golnya siapa ya? Gue lupa, Dumfries apa si Thuram ya, lupa gue. 2-1 babak kedua ngebut tuh 4-2 kan. Itu bedanya kan. Iya. Bisa squeeze Rizal cetak 4 gol kan. Tapi kapan terakhir kali Arsenal 4 gol ini? tapi Ketika di Como kan ya? Iya, Lawan tim papan atas. Inter itu jago ngelihat ada bola diarahin ke belakang garis pertahanannya Como gitu loh, banyak bola-bola direct terus kemudian pakai free kick gitu. Itu Inter jeli melihat itu bahwa Como main di kandang, main ofensif dan dia memilih untuk ya udah gue coba direct segala macam dan itu works gitu. Sampai akhirnya ya 4-2 dan terakhir kan Como 4-3-nya itu penalti kan sebenarnya gitu. Iya, 4-3 penalti dan akhirnya Inter kayaknya di dikit lagi ya, udah 9 ya poinnya kalau nggak salah. 9 ya sekarang. 9 poin. Como 5 ya? Oh, Como di 5. Iya, Como kegeser Juve berarti ya? Iya. Juve juga saingan di posisi 4 untuk main di UCL musim depan. Dan terakhir ada update Kanjuruhan. Ini update Kanjuruhan karena udah 4 tahun ya Dex ya. Nyaris 4 tahun gak main derby Jatim di Kanjuruhan. Jadi yang derby Jatim tahun ini berusaha untuk diutamakan keselamatan dan kenyamanan penonton gitu. Itu yang gue baca dari pernyataan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Dia bilang ini bukan menghilangkan memori tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, tetapi mengiringinya dengan memori yang baik saat lawan Persebaya. Dia bilang kayak gitu. Yes. Semoga lancar ya. Ya, semoga lancar. Kita akan bahas preview tentang UEFA Champions League di episode selanjutnya.